Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Cahya Dewi dengan NIM 2002612022, merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKR di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 24 Januari hingga 6 Maret 2022. Pada kesempatan ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai opioid. Nah, ada pun beberapa konten yang akan saya bahas pada pemaparan kali ini, yaitu ada 3, di mana yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai tentang nyeri, yang kedua yaitu tentang opioid, kemudian yang ketiga yaitu mengenai penggunaan naloxone sebagai antidot. Baik, lanjut saja untuk yang pertama yaitu mengenai nyeri. Nah, di mana nyeri sendiri adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Nah, nyeri juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi, defensif, dan juga penunjang diagnostik. Sebagai mekanisme proteksi, di mana rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, yaitu sebagai mekanisme defensif, di mana memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah sehingga rasa nyeri bisa berkurang dan bisa mempercepat dari penyembuhan. Dan yang ketiga, yaitu mengenai penunjang diagnostik, di mana nyeri dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah sehingga penyakit ataupun proses yang terjadi itu dapat diketahui. Nah, kemudian patofisiologi nyeri secara umum, di mana rangsangan nyeri diterima oleh nosiseptor pada kulit bisa dengan intensitas yang tinggi maupun rendah seperti perenggangan dan suhu serta oleh lesi dari jaringan. Nah, sel yang mengalami nekrotik akan merilis K+ dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K+ ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi dari nosiseptor. Sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan ataupun inflamasi. Nah, akibatnya mediator nyeri akan dilepaskan yaitu seperti leukotrien, prostaglandin E2, dan histamin yang akan merangsang nosiseptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri baik itu berupa hiperalgesia atau allodynia. Nah, selain itu, lesi juga mengaktifkan faktor pembekuan darah sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang dari nosiseptor. Jika terjadi oklusi pada pembuluh darah, maka akan terjadi iskemik yang akan menyebabkan akumulasi dari K+ ekstraseluler dan H+ yang selanjutnya akan mengaktifkan dari nosiseptor. Nah, histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 memiliki efek vasodilator dan meningkatkan dari permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan terjadinya udem lokal, tekanan jaringan yang meningkat, dan juga terjadi perangsangan nosiseptor. Nah, bila nosiseptor terangsang, maka mereka akan melepaskan substansi peptida P dan juga kalsitonin gen terkait peptida atau CGRP, yang dimana akan merangsang dari proses inflamasi dan juga menghasilkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, vasokonstriksi oleh serotonin diikuti oleh vasodilatasi mungkin juga akan bertanggung jawab untuk serangan migrain dan juga perangsangan nosiseptor inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya atau munculnya dari rasa nyeri. Untuk fisiologi dari nyeri itu sendiri terdapat 4 proses yang terjadi mengikuti suatu proses elektrofisiologi nosisepsi, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Nah, kita akan membahas satu-satu, di mana yang pertama yaitu dibahas mengenai dari transduksi. Nah, transduksi ini sendiri yaitu suatu proses stimuli nyeri atau noxious stimuli,
yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Sedangkan yang kedua yaitu transmisi, di mana merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik menyusul dari proses transduksi tersebut. Nah, impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf alfa delta dan juga serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Nah, yang ketiga yaitu modulasi, di mana proses modulasi ini adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior dari medula spinalis. Nah, sistem analgesik endogen meliputi ada enkefalin, kemudian ada endorfin, ada serotonin, kemudian dan juga noradrenalin yang mempunyai efek menekan dari impuls nyeri pada kornu posterior di medula spinalis. Nah, dengan demikian kornu posterior diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tertutup dan juga terbuka untuk menyalurkan impuls nyeri. Nah, proses tertutup atau terbukanya pintu nyeri tersebut diperankan oleh sistem analgesik endogen tadi. Kemudian yang keempat yaitu ada persepsi, di mana persepsi ini merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya akan menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal dengan istilah persepsi nyeri. Nah, lanjut untuk yang kedua, yaitu topik kedua mengenai dari opioid. Nah, yang pertama, opioid ini sendiri yaitu merupakan anti nyeri yang berikatan secara spesifik dengan reseptor opioid di tubuh manusia. Nah, semua zat, baik itu natural dan juga sintetis yang memiliki sifat seperti morfin merupakan salah satu golongan dari opioid. Nah, narkotika yang bersifat depresan dapat mengurangi aktivitas dari fungsional tubuh. Kemudian opioid ini sendiri yaitu banyak digunakan karena opioid ini yaitu murah, efektif, dan juga mudah untuk didapat. Kemudian reseptor opioid. Nah, segala jenis opioid akan bekerja secara spesifik yaitu dengan sistem lock and key pada reseptor opioidnya. Untuk letak dari reseptor opioid yaitu pada periaqueductus, pada gray matter di batang otak, amigdala, corpus luteum, hipotalamus, dan juga substantia gelatinosa di medula spinalis. Nah, reseptor berpasangan dengan protein G untuk menghambat dari adenyl siklase dan juga menurunkan konduktansi dari voltage gate calcium channel atau membuka gerbang natrium sehingga akan menurunkan aktivitas dari neuron. Nah, untuk reseptor opioid di mana yang pertama yaitu dapat dilihat pada slide ada 3 jenis reseptor opioid serta ikatannya dan efek yang diberikan. Di mana yang pertama yaitu terletak di seluruh sistem saraf pusat dengan densitas tertinggi di putamen caudatus atau di basal ganglia dan juga terletak di presinaps neuron afferent primer di cornu dorsalis medula spinalis. Untuk obat yang diberikan yaitu obat yang berikatan yaitu biasanya ada morfin, fentanyl, alfentanil, sulfentanil, remifentanil, dan juga endorfin dengan hasil interaksi primernya yaitu depresi sentral dengan efek klinis yaitu ada analgesia, depresi pernafasan, bradikardi, hipotermia, miosis, konstipasi, dan juga euforia. Kemudian yang reseptor yang kedua yaitu dengan nociceptin reseptor, obat yang berikatan yaitu ada nalbuphine, kemudian butorphanol, pentazocine, dinorfin dengan hasil interaksi primernya yaitu sedasi dan efek klinisnya yaitu sedasi, analgesia, dan depresi pernafasan yang minimal.
Reseptor yang ketiga, obat yang berikatan, yaitu ada leuenkephalin dan juga methenkephalin, di mana hasil interaksinya yaitu ada analgesik dengan efek klinis, yaitu ada analgesia, fungsi endokrin, dan juga behavioral. Nah, kemudian ada juga jenis reseptor yaitu agonis, antagonis, dan parsial agonis. Di mana yang pertama yaitu agonis, di mana berinteraksi dengan reseptor dan memberikan efek maksimal dari reseptor tersebut. Pemberian obat morfin yang menghasilkan efek analgesia merupakan contoh dari sistem kerja agonis, di mana contoh obatnya yaitu ada morfin, meperidin, sufentanil, fentanil, alfentanil, remifentanil, kodein, hidromorfon, oksimorfon, oksikodon, hidrokodon, metadon, dan juga heroin. Dengan mekanisme yaitu aktivasi dari semua jenis reseptor, walaupun dengan afinitas yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu jenis reseptor antagonis, di mana berinteraksi dengan reseptor untuk mencegah agonis berikatan dengan reseptor tersebut. Sebagai contoh yaitu pemberian naloxon mampu menghalangi agonis untuk berikatan dengan reseptor karena senyawa naloxon yaitu sudah lebih dulu menempati reseptor dari opioid. Contoh obatnya yaitu ada naloxon dan juga naltrexone. Untuk mekanismenya yaitu menghentikan aktivitas pada semua jenis reseptor. Yang ketiga, jenis reseptor agonis-antagonis di mana berinteraksi dengan beberapa reseptor sekaligus sehingga menghasilkan efek agonis pada satu reseptor dan efek antagonis pada reseptor lainnya. Nah, jenis obat ini memiliki ceiling effect, di mana penambahan dosis obat hingga konsentrasi tertentu sudah tidak memberikan efek yang diharapkan dan justru memperbesar risiko efek samping obat tersebut. Di mana agonis antagonis yaitu contohnya ada pentazocin, kemudian ada butorphanol, nalbufin, dan juga nalorfin dengan mekanisme yaitu bersifat agonis pada satu tipe reseptor dan bersifat antagonis pada tipe lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada agonis parsial atau parsial agonis, di mana hal ini yaitu berikatan dengan reseptor namun tidak memiliki efek yang maksimal pada reseptor tersebut. Di mana contoh obatnya yaitu ada buprenorfin dengan mekanisme yaitu bersifat agonis pada satu atau lebih jenis reseptor namun tidak pada semua jenis reseptor. Kemudian untuk mekanisme kerja dari opioid yang dimana agonis opioid menghasilkan analgesia dengan berikatan dengan reseptor yang spesifik terkait protein G yang berada di otak dan korda spinalis yang berperan dalam penyaluran dan modulasi nyeri. Lokasi pada sistem saraf pusat berhubungan dengan proses afektif dan persepsi, termasuk pada korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan juga medula spinalis. Kemudian opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensoris yang penting untuk lokalisasi dari nyeri. Kemudian lokasi pada sistem saraf tepi termasuk di plexus mesentericus, dari JIT dan juga saraf aferen. Kemudian reseptor presinaptik termasuk excitatory dan inhibitory, sedangkan reseptor postsinapnya yaitu hanya inhibisi. Nah, berikut merupakan mekanisme kerja dari opioid pada bagian presinap dan juga postsinap, di mana ikatan opioid pada bagian presinap dari reseptor opioid yaitu untuk menurunkan aktivitas adenylyl siklase untuk menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, sehingga akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Sedangkan ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinap yaitu dengan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium sehingga akan menyebabkan hiperpolarisasi dan penurunan neurotransmisi. Untuk dosis opioid intravena yaitu apabila menggunakan morfin
dengan continuous dose yaitu 5-40 mikrogram per kilogram per harinya, dengan intermittent dose yaitu 0,3 mg per kilogram tiap 3-4 jam. Kemudian apabila menggunakan fentanyl yaitu continuous dose-nya 1-4 mikrogram per kilogram per hari, dengan intermittent dose yaitu 0,5-1,5 mikrogram per kilogram tiap 0,5-1 jam. Kemudian apabila menggunakan hidromorfon, continuous dose-nya yaitu 1-8 mikrogram per kilogram per harinya, dengan intermittent dose yaitu 0,2-1 mg tiap 2-3 jam. Kemudian apabila menggunakan petidin yaitu continuous dose tidak disarankan, dengan intermittent dose yaitu 0,75 mg per kilogram tiap 3 jamnya. Untuk efek samping dari opioid yaitu pada sistem kardiovaskular, di mana tidak mungkin menyebabkan depresi miokard langsung atau hipotensi, namun morfin dapat menyebabkan pelepasan histamin sehingga menurunkan tekanan darah sistemik. Kemudian apabila dikombinasikan dengan agen anestesi lain akan menyebabkan depresi kardiovaskular. Kemudian opioid memiliki peran dalam melindungi miokardium dari iskemik. Ada ventilasi, di mana menyebabkan depresi ventilasi melalui efek agonis pada reseptor mu dan sehingga terjadi penurunan frekuensi pernafasan. Pada sistem saraf pusat terjadi penurunan CBV dan ICP tanpa adanya hipoventilasi. Kemudian terjadi kekakuan otot rangka umum, terjadi sedasi, mual, muntah, transfer plasenta yang menyebabkan depresi neonatus, dan juga bisa menyebabkan overdosis dengan trias yaitu miosis, hipoventilasi, dan koma. Nah, lanjut ke yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengenai penggunaan naloxone sebagai antidot. Nah, di mana naloxone ini merupakan antagonis non-selektif pada ketiga reseptor opioid. Dengan cara kerjanya yaitu dengan menghambat efek obat opioid seperti heroin dan oksikodon atau lainnya agar tidak menempel pada reseptor opioid di otak. Nah, naloxone sendiri durasi aksi singkatnya yaitu 30-45 menit saja, dengan dosis yaitu 1-4 gram per kilogram secara intravena untuk membalikan analgesik yang diinduksi opioid dan depresi ventilasi dengan infus kontinu dengan dosis 5 gram per kilogram per jamnya. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai dari opioid. Terima kasih, dan apabila ada kritik dan saran bisa diberikan. Semoga presentasi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga pendengar. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om.